Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Coba saya absen dulu pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Diki. Mana Diki ya? Izin ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam menempuh dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tentunya sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi kita, yuk kita breaking dulu supaya kegiatan kita itu lebih semangat. Kelihatannya kok loyo, ya. Semangat, yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, tepuk tangan anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini, dalam pembelajaran kita, yaitu setelah kita mempelajari bab 6 tentang menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harapkan nanti anak-anakku dapat menjelaskan definisi pergaulan bebas dan zina. Terus selanjutnya, nanti saya harapkan dapat menyebutkan dampak buruk pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, nanti mampu membuat rencana tindakan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Terus yang terakhir, mampu menunjukkan perilaku hormat terhadap nilai-nilai agama dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Karena penting dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam kita menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina, ini betul-betul harus kita hindari. Paham ya? Nah, terus selanjutnya, pada hari ini kita akan mengenal konsep pergaulan bebas dan zina, dan juga kita nanti bisa menganalisis buruknya, terus membuat langkah preventif untuk menghindarinya. Coba saya tanya dulu, ini pertanyaan pemantik ya. Apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Apa mungkin ada yang tahu? Ya, tahu ya? Apa ya? Dia ya. Coba ya. Apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas ya? Pergaulan bebas adalah perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan keji. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, terima kasih untuk dia. Tepuk tangannya mana? Ya, betul sekali, ini dia yang disampaikan oleh dia. Selanjutnya, pertanyaannya, mengapa menjaga kehormatan diri itu penting menurut agama? Ayo, coba ada yang tahu? Coba, ayo, sampean. Menerbitkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Oh ya, terima kasih. Oh, tepuk tangannya. Sebelum saya lanjut untuk
materinya. Ini Pak Munir akan memperlihatkan sebuah video. Nanti silahkan video ini diperhatikan dan diamati. Silahkan dipahami dan diperhatikan video tersebut. Ini adalah sekilas video yang sudah Anda tonton. Coba apa yang Anda ketahui setelah menonton video tersebut tentang menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina. Coba. Oh ya, Dirli, coba Dir. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. lebih berhati-hati dalam memilih teman. Oh ya, terima kasih Dirli. Tepuk tangannya mana? Tadi sudah menonton video kita, sekarang kita membentuk kelompok. Ini kelompoknya sudah saya bagi, ada 3 kelompok. Nanti dalam kelompok tersebut, ini yang kelompok sudah saya bagi, 1, 2, dan 3. Ini nanti mengamati dan menganalisis gambar yang Bapak berikan nanti. Jadi Pak Munir nanti akan memberikan gambar, terus nanti sampai analisis. Paham nggih? Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Paham cukup nggih? Nah, selanjutnya nanti kalau sudah dianalisis, nanti didiskusikan. Didiskusikan bersama kelompoknya. Habis itu nanti hasilnya dituliskan dalam LKPD. Nggih. Tadi kelompoknya sudah saya bagi. Silakan untuk berdiskusi. Ini bahan diskusinya. Ini bahan diskusinya. Bahan diskusinya, silakan. Ini gambarnya dalam bahan diskusi. Habis itu dianalisis. Habis dianalisis nanti dipresentasikan. Cukup ya? Cukup nggih? Cukup, luar biasa anak-anakku ya. Kalau sudah silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 saja yang mewakili untuk presentasikan. Silakan untuk dipresentasikan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, saya mewakili kelompok yang saya sampaikan tentang faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya kontrol diri. 2, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Ketiga, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. 4, gaya hidup yang kurang baik. Dan yang terakhir, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mewakili dalam presentasi. Sangat luar biasa hasilnya dalam mendiskusikan tentang larangan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tentunya faktor penyebabnya sudah disampaikan oleh kelompok 1. Yuk, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Silakan, bisa duduk. Silakan, boleh duduk. Jadi kesimpulannya pergaulan bebas, pengertian pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang melampaui batas norma agama, moral dan budaya.
seringkali mengarah pada perilaku negatif seperti pacaran yang berlebihan, terus hubungan intim di luar nikah. Ini jangan sampai terjadi karena zina itu tidak boleh dilakukan. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Terus zina adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan nikah yang sah menurut syariat agama Islam. Jadi dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Zina innahu kana wa asabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dampaknya apa, Cah? Dampak negatifnya, aspek fisik itu bisa menjadikan penyakit HIV/AIDS, penyakit yang menular yang tidak ada obatnya sampai sekarang, gitu. Terus aspek emosional, yaitu hilangnya harga diri atau trauma. Terus aspek sosial, merusakkan nama baik, kerusakan nama baik. Aspek spiritual, kita dijauhkan dari menjauh dari Allah. Terus selanjutnya, juga penting, ini perlu diperhatikan, menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah bentuk ketaatan kepada Allah, serta menjaga kehormatan sebagai seorang muslim. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial sebagai individu dan anggota masyarakat. Ya, ini refleksinya, ya. Refleksi, coba. Apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Ayo, siapa tahu? Ya, silahkan Risna Ratna, yuk. Memperkuat iman dan takwa, menjaga batasan dalam bergaul, ya. pilihlah lingkungan pertemanan yang positif, dan mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, ini penting, langkah konkret, ya, refleksinya langkah konkret yang harus bisa dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Okay? Terus yang terakhir, Pak Munir pesan, dalam kondisi yang suasana dunia kita yang semakin hari keimanan kita ini harus betul-betul selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu mungkin yang Pak Munir saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti disambung pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan doa sapu jagat, doa yang mencakup segala doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.